Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setia. Indra, apakah ada barang bukti lain yang disita oleh KPK? Baik, selamat malam Randy dan juga pemirsa. Dapat informasikan bahwa hari ini memang penyidik KPK melakukan penggeledahan lanjutan terkait kasus Kemenaker ataupun wakil Kemnaker ini terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan di K3 yang mana memang pada hari ini hasil penggeledahan di kediaman rumah ex Wamen Naker ini Immanuel Ebenezer, ini KPK berhasil mengamankan 2 unit kendaraan mewah begitu, yang mana salah satunya ini kendaraan hitam bahwa ada Alphard, Toyota Alphard, dan sudah dirilis ke awak media tadi siang. Reni dan juga pemirsa bahwa ada satu lagi, ini ada Toyota Land Cruiser namun belum dirilis oleh pihak KPK yang mana masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Adapun juga Reni dan juga pemirsa bahwa kita ketahui bersama ini hasil penggeledahan yang dilakukan pada hari ini, KPK juga yang unik ini menarik bahwa KPK juga berhasil mengamankan barang bukti yang mana ini ada 4 handphone begitu yang mana diletakkan di atas plafon rumah, dan ini juga nantinya akan sudah amankan atau pihak penyidik KPK untuk nanti di proses penyidikan lebih lanjut. Dan kalau kita bahas total, Reni dan juga pemirsa, bahwa pekan lalu ini dirilis total kendaraan dari hasil kasus Wamenaker ini total 22, namun pada hari ini ditambah 2, jadi total keseluruhan ini menjadi 24 dari hasil sitaan dari KPK terkait kasus sertifikasi K3 yang dilakukan oleh wakil Kemenaker. Dan dalam hal ini juga bahwa KPK juga telah menetapkan 11 tersangka, salah satunya ex wakil menteri Kemenaker Immanuel Ebenezer, dan 10 tersangka lainnya yang mana ini dari 14 orang terjaring OTT, namun yang ditetapkan sebagai tersangka ini ada 11 orang begitu. Dan nantinya ini yang menarik, penyidik juga akan mendalami lebih lanjut terkait alasan dari temuan 4 ponsel ini. Nantinya untuk kenapa alasan si Immanuel Ebenezer ini meletakkan 4 ponsel di atas plafon, dan ini menjadi poin penting bagi pihak penyelidik lebih lanjut dalam proses kasus penyidikan dari OTT tangkap tangan pihak penyidik KPK terkait pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang dilakukan oleh ex Wamenaker Immanuel Ebenezer. Dan kalau untuk barang bukti lainnya, Reni dan juga pemirsa, bahwa sementara ini baru hari ini 2 tambahan saja, dan nanti mungkin kita update kembali terkait apakah penemuan nantinya, apakah nanti juga ada tersangka lainnya yang terlibat. Nanti juga kami akan informkan kembali, yang mana nantinya 4 ponsel ini akan apakah menjadi kunci terkait tindak lanjut dari penyidik KPK yang nantinya akan untuk membuat lebih jelas begitu terkait kasus penyidikan terkait OTT di Wamen Kemnaker Immanuel Ebenezer. Demikian. Baik, Indra, tadi Anda menyebutkan bahwa ada 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah dinas dari Noel begitu. Sudah diketahui belum ada 4 ponsel ini milik siapa saja? Tadi kami juga sempat mewawancarai juru bicara KPK, yang mana kalau terkait 4 ponsel ini memang diduga sementara dugaan dari pihak penyidik KPK ini milik dari tersangka OTT ex Kemenaker ini Immanuel Ebenezer, dan nanti memang sifatnya masih dalam proses pendidikan lebih lanjut. Nantinya juga KPK juga akan mencari tahu alasan daripada pelaku ini meletakkan begitu 4 ponsel di atas plafon. Dan kalau terkait posisi mati atau tidaknya ini juga tadi kami juga belum dirilis ataupun diberitahu lebih lanjut, yang mana jubir KPK juga masih menyebut masih proses penyidikan lebih lanjut. Dan terkait Land Cruiser memang ini juga tidak dirilis, Reni dan juga pemirsa, yang mana baru dirilis di awak media pada siang hari ini hanya 1 mobil saja, yang mana ini ada Toyota Alphard dengan warna hitam yang tiba tadi pada siang hari tadi. Sementara itu nanti kita akan update kembali Reni terkait apakah nantinya ada
informasi terbaru terkait kasus K3 dari Wakil Menteri Kemenaker. Demikian. Dari gedung KPK, selamat malam, selamat bertugas kembali. KPK menyita mobil mewah dari penggeledahan rumah dinas ex-Wamenaker RI Immanuel Ebenezer. Dalam penggeledahan itu, penyidik juga menemukan 4 ponsel di plafon rumah. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK sita sejumlah barang bukti, salah satunya mobil mewah berwarna hitam yang diduga terkait dengan kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Noel. Dan hari ini tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran, yaitu rumah saudara IHG. Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4. Dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Tak hanya itu, penyidik juga menyita barang elektronik berupa 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. Rencananya, penyidik akan membuka isi keempat ponsel itu dan melakukan pemeriksaan terhadap Noel untuk dilakukan konfirmasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo buka suara terkait Immanuel Ebenezer menjadi tersangka KPK pertama dari kabinetnya. Sementara itu, KPK meminta Noel mengikuti proses hukum yang berjalan daripada berharap amnesti dari Presiden. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kemenaker. Terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Noel mengikuti proses hukum yang sedang berjalan daripada meminta amnesti. Meskipun pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden. Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian, ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan. Nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait Noel yang menjadi tersangka KPK pertama di anggota kabinetnya. Sudah diurus semuanya tuh, ya? Oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sebelumnya, Noel terjaring operasi tangkap tangan Kamis 21 Agustus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Jumat 22 Agustus 2025. Ex-Wamenaker itu juga disebut menerima aliran dana 3 miliar rupiah dari total pemerasan dan atau gratifikasi senilai 81 miliar rupiah. Noel juga disebut mengetahui praktik pemerasan itu, namun bukannya diberhentikan, dia malah membiarkan dan meminta jatah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.